lancar. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sekitar kesehatan kucing ya. Ini pertanyaannya dari user IC6SJ9RH7U. Kula rumiyin gadah kucing anggora 6 mati semua, tapi matinya kok kejang-kejang. Dulu yo, padahal sebelumnya sehat-sehat, selang 1 atau 2 jam bisa langsung kejang-kejang. Itu kenapa ya? Nah ini gini, dulu saya punya kucing anggora 6 mati semua, tapi matinya kejang-kejang dulu. Padahal sebelumnya sehat-sehat, selang 1-2 jam bisa langsung kejang. Kenapa? Pertanyaan kedua dari user ZI7IE6FP1R. Pada anak kucing usia berapa bulan sudah bisa disuntik ivermectin, Pak Dokter? Oke. Nah, pertanyaan pertama tentang kucing yang tiba-tiba mati dan kejang. Jadi gini teman-teman ya, kematian yang disertai kejang-kejang pada kucing atau kematian yang mendadak yang banyak pada kucing itu ada beberapa ya. Jadi kalau saya lihat ini kok hanya kejang-kejang ya yang disampaikan. Kemudian kejang-kejang kemudian mati. Nah, kejang-kejang mati itu biasanya pertama karena keracunan. Jadi kucing ini kan suka kelayapan kemudian kadang bisa dia minum racun serangga atau makan tikus yang habis makan racun tikus ya. Jadi bisa terjadi kematian karena gara-gara dia keracunan. Jadi kemungkinan racun ya. Tetapi kalau kejang selain racun itu biasanya pada penyakit tetanus, jadi mengejang, mengeras kencang gitu terus dia kehabisan energi kucing itu. Kemudian mati itu bisa juga karena tetanus itu infeksi ya. Kemudian juga kalau dilihat dari kematiannya langsung banyak itu biasanya kalau pada kucing ini kalau selain keracunan ya kematian yang banyak mungkin terjadi di banyak dalam satu area itu biasanya karena distemper atau panleukopenia. Jadi penyakit distemper itu penyakit pada kucing yang disebabkan oleh virus ya, ditandai kalau terlihatnya itu dia berak, muntah begitu ya, gelisah, kemudian mungkin kejang sedikit ya, kemudian dia tidak mau makan. Tapi kalau diraba, dipegang perutnya itu seperti ususnya itu menebal kayak pentil gitu loh ya, karena memang setelah terkena virus ada semacam bendungan atau kebengkakan di ususnya. Jadi usus kalau diraba itu seperti pentil ya, jadi mengeras gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tentu saja panas badan, kemudian cepat mati nih ya kucing kalau terkena distemper itu ya. Nah, kalau gimana cara yang ngobatinya kalau masih panas badan? Jadi kalau dokter itu, kalau dokter hewan ya, pengalaman saya itu kalau kucing kena virus panas badan itu nggak begitu kita takut ya, tapi begitu kucing itu udah panas terus turun, nah panas badannya itu di bawah normal itu yang kita takut karena biasanya mati ya. Kemudian memang agak susah distemper ini diobatin ya, jadi hanya dikasih tentu saja dikasih vitamin dan dikasih infus ya, diinfus. Kemudian kalau sudah dingin berarti dikasih di dalam ruangan atau kotak yang diberi penghangat ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mencegahnya, untuk distemper itu pencegahannya dengan vaksin. Jadi untuk kucing ya sebaiknya minimal divaksin rabies. Kalau rabies itu selain untuk kucingnya aman juga pemiliknya aman. Nah, selain itu agar kucingnya aman sehat dikasih vaksin distemper ya. Selain ada beberapa penyakit yang lain, coba ke dokter hewan untuk minta vaksin minimal rabies dan distemper. Nah, kemudian untuk keracunan ya, keracunan pada kucing itu kan tadi sudah saya terangkan biasanya mungkin kena makan racun serangga. Racun serangga itu bisa seracun karena logam berat ya, seperti merkuri itu biasanya untuk anti atau insektisida atau herbisida ya. Bisa juga karena
Itu logam berat ya. Kemudian ada racun serangga yang karena organofosfat ya. Nah, kemudian ada juga racun tikus ya. Racun tikus itu ya tikus di beberapa racun yang sekarang ya. Racun tikus itu bisa juga bukan makan racun tikus, tapi kadang-kadang makan tikus yang kena racun tikus ya, seperti itu bisa juga tikus itu racun. Tapi sebenarnya kalau kucing keracunan itu dia ada mekanisme muntah ya. Biasanya sih nggak begitu parah-parah amat, tapi kalau memang sudah terlanjur terlalu banyak makannya bisa jadi mati. Nah, untuk mengatasinya gimana? Nah, pertama-tama ada beberapa obat dasar yang bisa dipakai. Pertama, kucingnya itu kalau bisa dibersihkan dulu ya. Mungkin dia tadi itu makan racun serangga itu mungkin menumpahkan botol racun serangga, kemudian dia menjilat-jilat tubuhnya, bisa juga. Jadi makanya dibersihkan. Kalau memang ada basah-basah dicuci, kucingnya dicuci, dibersihkan, jangan sampai menjilat-jilat lagi. Nah, kemudian dikasih minum norit atau karbon aktif ya. Kalau ada di pasar tuh norit, bisa beli di toko obat atau apotek atau di Alfamart, Indomaret, toko-toko yang ini biasanya juga siap norit itu ya, bisa diberi norit. Kemudian bisa juga kalau masih ringan bisa dengan ini ya, obat-obat tradisional seperti apa, kelapa, air kelapa ya. Tapi kalau bisa diperangsang di mulutnya itu biar bisa dikeluarkan makanan yang dimakan itu. Kemudian kalau memang sudah susah ya sebaiknya cepat dibawa ke dokter ya. Nah, dokter itu jadi dokter praktek biasanya siap-siap dia antidota atau anti racun. Jadi kalau untuk racun organofosfat biasanya dia sudah siap apa disebut atropin sulfat. Dan racun logam berat bisa dimercaprol, penisilamin, natrium kalsium asetat atau sodium kalsium asetat atau ETA. ETA itu etilen diamin tetraasetit asid. Nah, kemudian untuk racun tikus ya, kalau tadi makan tikus yang kena racun bisa disebut diobati dengan antidotanya atau anti racunnya adalah vitamin K. Ya, jadi kemungkinan dokter praktek ya, kalau dokter praktek untuk hewan kecil itu sudah siap beberapa antidota atau anti racun ini ya. Nah, itu ya jawaban untuk pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah umur berapa kucing itu mulai bisa diberi injeksi atau suntikan ivermectin. Dan untuk pemberian ivermectin bisa paling aman adalah setelah umur 3 bulan. 2 bulan mungkin berani, tetapi harus hati-hati dengan dosisnya, karena kalau kelebihan dosis bisa untuk hewan yang masih kecil, umurnya masih muda, itu bisa ivermectin bisa bikin shock atau pingsan ya. Minimal nanti dia akan muntah-muntah dan beratnya dia akan setelah shock dia bisa mati. Jadi gimana caranya agar tidak shock? Penyuntikannya itu bisa diencerkan ya. Penyuntikannya memang sukutan atau di bawah kulit dan bisa diencerkan atau diberikan 2 kali. Jadi disuntik dulu separuh dosis, ditunggu barang 20 menit, disuntik lagi separuh dosis tambahannya ya, untuk menggenapi dosisnya. Seperti itu pengalaman saya. Oke, teman-teman semua, begitu jawaban saya. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang punya pengalaman yang berbeda, tolong ditulis di kolom komentar, itu akan menambah wawasan saya. Bagi semua subscriber, viewer, liker, diucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga semua sehat dan rezeki tambah lancar.